الرحمن الرحيم. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Sulaim adalah ibunda Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal keilmuannya dalam masalah agama. Selain itu, Ummu Sulaim adalah salah seorang wanita muslimah yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah. Beliau termasuk golongan pertama yang masuk Islam dari kalangan Ansor yang telah teruji keimanannya dan konsistensinya di dalam Islam. Kemarahan suaminya yang masih kafir tidak menjadikan gentar dalam mempertahankan akidahnya. Keteguhannya di atas kebenaran menghasilkan kepergian suaminya dari sisinya. Namun, kesendiriannya mempertahankan keimanan bersama seorang putranya justru berbuah kesabaran sehingga keduanya menjadi bahan pembicaraan orang yang takjub dan bangga dengan ketabahannya. Dan apakah kalian tahu, wahai saudariku, kesabaran dan ketabahan Ummu Sulaim telah menyemaikan perasaan cinta di hati Abu Tholha yang saat itu masih kafir. Abu Tholha memberanikan diri untuk melamar beliau dengan tawaran mahar yang tinggi. Namun, Ummu Sulaim menyatakan ketidaktertarikannya terhadap gemerlapnya pesona dunia yang ditawarkan ke hadapannya. Di dalam sebuah riwayat yang sanadnya sahih dan memiliki banyak jalan, terdapat pernyataan beliau bahwa ketika itu beliau berkata, "Demi Allah, orang seperti Anda tidak layak untuk ditolak. Hanya saja engkau adalah orang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslim, sehingga tidak halal untuk menikah denganmu. Jika kamu mau masuk Islamlah, maka itulah mahar bagiku, dan aku tidak meminta selain dari itu." Akhirnya menikahlah Ummu Sulaim dengan Abu Tholha dengan mahar yang teramat mulia, yaitu Islam. Sesuatu yang perlu kalian tahu, wahai saudariku, berdasarkan hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Sabit bahwa Rasulullah bersabda, "Aku belum pernah mendengar seorang wanita pun yang lebih mulia maharnya dari Ummu Sulaim, karena maharnya adalah Islam." Demikianlah kisahnya. Semoga kisah ini menjadi sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita dalam menjaga keutuhan akidah serta lebih konsisten dengan keislaman kita dan menjadi jalan untuk meluruskan pandangan kita yang mungkin keliru dalam memaknai mahar. Selain kisah tersebut, terdapat lagi kisah teladan dari Ummu Sulaim. Di masa jahiliyah, perempuan dikenal sebagai pribadi yang lemah. Apabila ada kerabatnya yang meninggal, para perempuan menangis, meratap, menampar pipi, bahkan merobek pakaian mereka. Namun hal itu tidak berlaku pada Ummu Sulaim, sang perempuan tangguh yang merupakan istri Abu Tholha. Suatu hari, putra Ummu Sulaim yang bernama Abu Umair sakit keras. Namun suaminya Abu Tholha harus pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menangani suatu urusan.
Ummu Sulaim akhirnya harus mengurus anaknya sendiri. Namun ternyata tubuh kecil Abu Umair mulai gemetar, kemudian mendingin, disusul dengan napas terakhir yang dihembuskan. Air mata Ummu Sulaim tak bisa dibendung, tetapi ia tetap tegar meskipun hatinya remuk melihat kepergian anaknya. Ummu Sulaim enggan membuat suaminya khawatir dan berduka. Ia berpesan kepada keluarganya untuk tidak mengabarkan kematian anaknya hingga ia sendiri yang akan memberitahukannya. Dengan penuh ketegaran, Ummu Sulaim ikut mengurus jenazah Abu Umair yang kini hanya terbujur kaku. Ia bahkan memandikan dan mengkafani tubuh mungil anak itu. Kemudian pulanglah Abu Tholhah saat hari mulai gelap. Setibanya di rumah, ia langsung menanyakan keadaan anaknya. Dengan tenang, Ummu Sulaim menjawab, "Dia sudah tenang." Tanpa curiga sedikit pun, Abu Tholhah mengira bahwa putra kesayangannya telah sembuh dan sedang beristirahat. Ummu Sulaim pun menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya untuk berbuka puasa, karena suaminya sedang berpuasa. Dengan segera, sang suami pun langsung menyantap hidangan yang telah disediakan untuknya. Di malam itu, Ummu Sulaim bersolek untuk suaminya. Tak pernah ia berdandan lebih cantik dari malam itu. Lalu Ummu Sulaim melayani suaminya sebaik mungkin, seolah-olah itu adalah malam pertama bagi keduanya. Keesokan harinya, Abu Tholhah hendak pergi untuk suatu urusan. Namun sebelum suaminya pergi, Ummu Sulaim bertanya, "Wahai Abu Tholhah, bagaimana pendapatmu mengenai suatu kaum yang dipinjamkan harta? Namun ketika sang pemilik hendak mengambil hartanya kembali, kaum itu justru enggan mengembalikannya." Abu Tholhah pun menjawab, "Tidak sepatutnya mereka berbuat demikian. Sesungguhnya pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Begitulah yang terjadi pada kita, wahai suamiku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan seorang anak laki-laki kepada kita. Namun kemudian ia mengambilnya kembali dari pelukan kita. Kabar itu seumpama petir yang menyambar di kepala Abu Tholhah. Ia pun beristirja, rasa sedih dan marah bercampur aduk dalam hatinya. Ia pun berkata, "Engkau biarkan aku tak mengetahui hal itu hingga aku berlumuran janabah. Lalu kini kau mengabarkan tentang kematian anakku." Lalu keluar Abu Tholhah dan salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai salat, Abu Tholhah segera mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam malam kalian berdua itu." Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diijabah Allah. Ummu Sulaim kemudian dikaruniai seorang anak. Ia menamakannya Abdullah bin Tholhah. Darinya lahirlah keturunan soleh lagi hafal Al-Quran. Abu Ubabah bin
bin Rifa'ah berkata, "Sungguh setelah itu aku menyaksikan 7 orang anak mereka di masjid. Semuanya sudah menghatamkan Al-Quran." Disarikan dari kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 1301. Demikianlah kisah-kisah teladan dari Ummu Sulaim, seorang wanita cerdas dan wanita yang tegar dalam menghadapi masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.